Ya hanya perempuan cerdas yang melakukan itu. Karena dia perempuan yang kaya raya. Ratu Kalinyamat menjalarkan pengertian baru tentang apa itu kebangsaan. Ini adalah strategi global supaya kita nggak bangga sama tanah air. Kepahlawanan Ratu Kalinyamat kami atau kita usulkan dalam rangka meraih kebanggaan itu. Poros maritim ini akan nggak punya dasar kalau kita nggak punya sandaran di belakang. Halo, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Menyambut Hari Pahlawan 10 November beberapa hari lagi, saya ajak Anda untuk menengok kembali sejarah heroik Indonesia sebagai bangsa pelaut. Di zaman Sriwijaya hingga Majapahit, kejayaan maritim Indonesia terekam sejarah dunia. Kemudian, di zaman kolonial bangsa Eropa di Indonesia, kehebatan maritim Indonesia juga tidak pudar. Perlawanan maritim kepada penjajah terus terjadi. Hebatnya, salah satu tokoh sejarah dalam kebesaran bangsa maritim kita adalah seorang perempuan, yakni Ratu Kalinyamat. Kisah heroik Ratu Kalinyamat dari Jepara melawan Portugis di sekitar tahun 1565 hingga 1573 inilah yang menginspirasi masyarakat agar Ratu Kalinyamat diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, untuk lebih mendalami siapa sebenarnya sosok Ratu Kalinyamat ini, telah hadir bersama kita tokoh budaya sekaligus tim pusat kajian Ratu Kalinyamat Yayasan Dharma Bakti Lestari, Pak Sujiwo Tejo. Selamat sore, Pak Sujiwo Tejo. Selamat sore, Alfa. Terima Perkenalanmu mengerikan. Baik. Terima kasih, Pak, atas waktunya ya, Pak. Ya. Baik, Pak Sujiwo Tejo, langsung aja nih. Newsmaker kali ini dalam rangka Hari Pahlawan 10 November nih, Pak. Sesuai dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, Newsmaker mengangkat sosok Ratu Kalinyamat, pemimpin Jepara dari abad 16 saat melawan Portugis. Nah, sebagai pembuka Pak, agar masyarakat juga lebih mengetahui sosok Ratu Kalinyamat ini, bisa digambarkan Pak, seperti apa sosok Ratu Kalinyamat ini? Silakan Pak Sujiwo. Ya kalau aku katakan misalnya, Ya. Ratu Kalinyamat adalah seorang ratu perempuan yang ahli silat. Jurus silatnya namanya Rok-Rok Azem. Yang dipercaya sekali menggedruk bumi, menginjak bumi 3 kali, maka musuh-musuhnya akan rontok. Ayo percaya atau tidak orang-orang? Ratu Kalinyamat adalah seorang ratu di Jepara yang bisa menghimpun orang-orang Banten, orang-orang Cirebon, dan lain-lain untuk mengirim bala bantuannya ke Malaka, untuk ke Portugis, menyerang Portugis, ke Johor juga, ke Maluku, ke Ternate, dengan ribuan bala tentara dan ratusan perahu jung waktu itu istilahnya. Yang ketebalannya sampai 60 cm. Itu menurut sejarawan. Ini temuan-temuan baru. Karena kan untuk mengusulkan beliau sebagai pahlawan kan harus ada bukti ilmiahnya. Ya. Nah, bukti ilmiahnya sekarang dilengkapi dengan temuan-temuan dari Portugis. Oke, sekarang orang akan percaya nggak? Tejo tuh ngocol aja, nyabel aja. Gimana coba? Kan tadi sudah ada temuan-temuan juga kan tadi Pak, jadi setidaknya juga statement dari Pak Sujiwo juga menguatkan gitu Pak. Mas Alfa, Ya. saya nggak sama Sayyidina Ali. Bahwa Alfa nggak perlu menjelaskan apapun tentang Alfa karena musuh-musuh Alfa nggak akan percaya, sementara para pengagum Alfa udah nggak perlu penjelasan itu. Loh, kok bisa mengirim sampai 15-an ribu tentara Ya. armada itu? Padahal penduduk Jepara waktu itu 3.000.
Ya hanya perempuan cerdas yang melakukan itu. Karena dia perempuan yang kaya raya. Portugis dalam temuan terakhir menyebutkan bahwa dia itu Rainha de Japora, jadi apa ya, primadona atau ratu dari Japora yang apa itu istilahnya yang kaya raya, sehingga dia bisa mampu mendatangkan orang-orang dari sahabat-sahabatnya. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Dari dokumen Yayasan Dharma Bakti Lestari nih Pak, disebutkan Ratu Kalinyamat adalah keturunan Sultan Demak nih Pak. Berarti Ratu Kalinyamat ini di Jepara adalah semacam bupati atau pemimpin kerajaan Jepara, Pak? Bukan cuma begitu. Ya, Kalau dirunut dari ayahnya, ya. Sultan Trenggana itu menikah dengan keturunan-keturunan wali, Songo, ada Sunan Bonang di situ, ada Sunan Kudus di situ. Kalau diturut-turut sampai ke atas, aku nggak usah sebutkan namanya, ada seorang ulama saat ini yang sangat disegani di Indonesia, menyebutkan bahwa ujungnya ke keluarga Nabi besar Muhammad. Jadi sampai ke situ, dari situ tapa telanjang itu, Alfa, Ya. saya sebagai budayawan ingin mengartikan bahwa jangan-jangan itu metafora, jangan-jangan itu sanepo kalau dalam bahasa Jawa, jangan-jangan itu pasemon. Kalau misalkan Alfa itu kebakaran sekarang, semoga tidak, total kebakaran, mobil kebakaran, semuanya kebakaran, istilah pada zaman itu Alfa wis mudo, Alfa sudah telanjang. Jadi jangan-jangan yang disebut tapa muda di sini adalah tapa zuhud, dia kaya raya, tapi sudah mengikhlaskan hartanya untuk kepentingan sesama. Itu yang aku bisa jelaskan. Karena garis keturunannya bahkan kalau dari ibunya itu bisa ke Kanjeng Nabi. Kalau dari bapaknya ke Brawijaya, itu raja terakhir Majapahit, Brawijaya V. Iya. Masa sih orang dan sampai sekarang makamnya di Mantingan itu diziarahi oleh banyak ulama. Masa sih kalau dia tapa telanjang sampai segitunya? Itu aja sih pertanyaan saya. Tapi Oke. ini pasti orang nggak percaya. Baik, Pak Sujiwo. Dari dokumen Yayasan Dharma Bakti Lestari lagi nih Pak, disebutkan Ratu Kalinyamat adalah Rainha de Jepara. Apa maksudnya Pak Sujiwo? Siapa yang memberi gelar Rainha de Jepara itu ya Pak? Itu sebuah dokumen dari Kudus kan, bukan semacam primadona ya. Rainha de Japora itu Oh, artinya oke. sebuah bintang perempuan, ya, semacam Cleopatra gitu. Bahkan menurut aku lebih hebat dari Cleopatra. Cleopatra hanya menghimpun dua raja, Julius Caesar sama siapa dari Inggris itu. Ini 5 kerajaan dari Banten, Cirebon, Lawe, Tanjung Pura, ada banyak lagi digabung, dia bisa gabungkan. Ini sebetulnya kalau kita teliti, kita bisa ini lebih hebat dari Cleopatra loh. Saya kira begitu. Baik Pak Sujiwo. Nah, Ratu Kalinyamat juga disebutkan nih Pak berhasil mengangkat Jepara secara ekonomi, militer dan politik nih Pak. Nah, bisa digambarkan nggak nih Pak seperti apa Jepara pada masa itu ya Pak? Sekali lagi kalau aku salah tolong dikoreksi, Ya, ke sejarawan bisa ke Mbak Koni Rahagundi ya. Bakri, bisa ke Profesor Ratno Lukito. Saya cuma sebagai kebudayaan di sini Ya. lebih gini. Mudah-mudahan kalau akan saya katakan ini bahwa waktu itu Jepara sudah ada ukiran, sudah ada produk kain, sudah ada produk senjata, sudah ada bahkan kapalnya ketebalannya itu 60 cm dan ratusan ton ya DWT-nya itu. Bayangkan kalau 300 perahu bisa mengangkat 15.000 prajurit, kamu bisa bayangkan berapa kapasitasnya tiap satu perahu. Nah, mudah-mudahan orang masih bisa percaya itu. Jadi begini, waktu itu Jepara juga ekspor beras. Nah, Oke. kenapa? Ketika beras untuk melumpuhkan Malaka yang dikuasai Portugis, misalnya beras ditunda impornya, Ya. ekspornya.
Jadi begini, misalnya perdagangan-perdagangan kayak rempah-rempah dari samudera, dari Hindia Barat, semacam kayu manis dan lain sebagainya itu ditukar misalkan dengan manik-manik dari gelas, kerajinan Jepara waktu itu, juga dengan beras. Jadi Ratu Kalinyamat kaya raya dari situ. Tapi mungkin aku izinkan ngomong begini. Kita ngomong bahwa Ratu Kalinyamat itu sesuatu dan Yayasan Lestari Murdiat bersama yang lain segenap unsur masyarakat Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya mengusulkan beliau jadi pahlawan. Pasti terhalang oleh barier-barier, tembok-tembok yang nggak tahu siapa pembuatnya, entah penjajah atau entah asing. Misalnya begini, cara untuk membuat bangsa ini minder, atau bangsa manapun minder, putuskan hubungan dengan leluhur. Ke satu, putuskan silsilahnya. Bahkan aku baru tahu dari seorang ulama besar bulan lalu, bahwa Ratu Kalinyamat itu punya garis silsilah ke keluarga Nabi Muhammad. Siapa yang memutuskan ini? Kemungkinan adalah asing supaya kita nggak bangga. Yang ketiga adalah tetap kita dibikin bangga sama pahlawan-pahlawan kita, tetapi negatifnya ditonjolkan sehingga orang yang ingat negatifnya. Misalnya, Diponegoro tetap diangkat sebagai pahlawan dan perang yang paling kata para sejarawan itu paling menguras dana VOC sampai bangkrut. Perang Jawa selama 5 tahun itu. Diangkat. Tapi diembus-embuskan bahwa Diponegoro mulai perang karena tanahnya sendiri mulai diambil oleh Belanda. Jadi ada kepentingan pribadi. Itu yang melekat di kita. Oke. Kartini diakui sebagai pemberantas buta huruf. Tapi waktu itu penduduk pribumi hanya boleh sampai kelas 3 SD kalau nggak salah sekolah. Jadi diangkat cara-cara yang ketiga tadi. Yang pertama silsilahnya dihapus, kedua kebanggaannya dihapuskan, banggaannya kan. Yang ketiga tetap diangkat karena apa boleh buat sejarah mengakui itu, tetapi negatifnya diangkat pula dan dibiarkan orang menangkap negatifnya. Selain Diponegoro, Kartini ada banyak contoh. Sekarang Ratu Kalinyamat diangkat dia sebagai Ratu Jepara, tapi dibiarkan ketoprak sejak berapa tahun mengangkat tapa telanjangnya itu. Jadi yang di expose lebih ke sisi yang negatifnya itu tadi ya Pak? Tidak yang positifnya yang ditonjolkan. Sehingga kita nggak bangga lagi. Sehingga omongan-omongan tentang Ratu Kalinyamat selalu mengundang tawa untuk sebagian kalangan. Walaupun Alfa, faktanya menunjukkan bahwa hari jadi kota Jepara itu ditempatkan pada hari kelahiran Ratu Kalinyamat. Itu fakta satu yang kita nggak bisa. Yang kedua, tugu perempuan di bundaran di Jepara kalau Alfa ke sana, itu ada 3 wanita, Ratu Sima yang kondang keadilannya abad ke-6 itu, terus R.A. Kartini dan Ratu Kalinyamat. Dan yang paling mutakhir adalah sepak bola, tim sepak bola di Jepara itu Laskar Kalinyamat. Itu aja sih. Mungkin orang sudah mulai sadar, siapa tahu. Oke, baik Pak. Sekarang kita masuk ke sisi kepahlawanannya Ratu Kalinyamat nih Pak. Kembali juga saya mengutip dari dokumen Yayasan Dharma Bakti Lestari, di mana Pak Sujowo Tejo adalah salah satu tim pusat kajian Ratu Kalinyamat. Disebutkan bahwa bukti sisi kepahlawanan Ratu Kalinyamat adalah perlawanan Ratu Kalinyamat terhadap Portugis di tahun 1550 bersama Sultan Johor. Kemudian di tahun 1573 ya melawan Portugis bersama Sultan Aceh. Nah, bisa digambarkan lebih rinci nih Pak sepak terjang kepahlawanan Ratu Kalinyamat sendiri Pak? Sebetulnya begini. Ya Pak. Jepara sendiri sangat tidak mungkin dikuasai oleh Portugis. Kalau kita tanya ke para geolog, karena arus dan angin barat sedemikian sehingga ada 3 palung di bawah itu sangat tidak memungkinkan Jepara dikuasai, dianeksasi oleh Portugis. Tetapi penguasaan Portugis atas Malaka
dan Ternate termasuk Maluku merugikan Jepara. Karena itu kan perdagangan rempah-rempah, sehingga pertukarannya kan dengan rempah-rempah. Ini merugikan Jepara. Karena itu dalam poros maritim, kepahlawanan dia adalah membuat poros maritim, ya ini ahlinya adalah Dr. Koni Rahagundini, membuat poros maritim walaupun Raja Aceh pernah menolak, dibantu oleh Ratu Kalinyamat, tetap dibantu. Yang itu tadi dikirim 15.000 jalan armada itu. Dia udah gagal 2 kali dan yang ketiga yang 15.000 itu dikirim dan sukses. Jadi kepahlawanan beliau menurut aku adalah membuat kita bersatu waktu itu timur dan baratnya Aceh Ternate untuk mulai punya kesadaran kawasan yang sekarang disebut ASEAN. Gitu loh. Waktu itu dia sudah mikir itu. Sebetulnya Portugis nggak nyentuh-nyentuh Jepara sebetulnya. Jadi begitu, Mas Alfa. Oke, Pak Sujiwo, dalam dokumen juga Yayasan Dharma Bakti Lestari juga disebutkan perlawanan Ratu Kalinyamat kepada Portugis di abad 16 itu tercatat dalam berbagai jurnal-jurnal ekspedisi ya Pak, bangsa-bangsa Eropa. Nah ini buktinya tidak perlu diragukan lagi berarti ya Pak, sejarahnya. Ada satu lagi, sehingga dia bahkan seorang raja yang nggak perlu aku sebut, yang bekerja sama dengan Portugis waktu itu, dilawan juga oleh Ratu Kalinyamat dengan dia membantu suku bangsa Hitu di kawasan Maluku. Jadi dia juga memerangi orang dalam negeri yang berkoalisi dengan penjajah asing. Jadi definisi dari orang pribumi waktu itu bukan yang asli pribumi, tapi siapapun yang tidak memihak kepentingan asing itulah pribumi. Saya kira Ratu Kalinyamat menjalarkan pengertian baru tentang apa itu kebangsaan. Jadi bangsa itu bukan fisiknya. Orang Jawa pun kalau dia memihak asing, dia nggak musuh. Dan menurut aku, nggak tahu, mudah-mudahan ini. Tetapi sekarang misalnya, saya kasih informasi, Ketoprak Balekambang yang dengan Bakar Production yang di YouTube itu, mulai mengangkat Ratu Kalinyamat juga, akan mengangkat Ratu Kalinyamat juga, rencana tayang perdana nanti di 10 November ini. Jadi kalau ini terjadi, ini lompatan luar biasa, ini kelompok ketoprak yang pertama sejak ratusan tahun mengangkat Kalinyamat dari sisi lain. Saya kira itu. Oke, menarik ditunggu juga nih Pak, bagaimana nanti tanggal 10 ya Pak ya, mengangkat sosok Ratu Kalinyamat. Baik Pak, nah sosok kepahlawan Ratu Kalinyamat ini juga kan selain terekam dalam jurnal ekspedisi bangsa Eropa, apakah betul nih Pak terekam juga dalam buku-buku kuno Babat Jawa Pak? Ada di Babat Tanah Jawi, ada yang mainstream itu, tapi ya itu tadi bahwa dia bersekongkol membunuh Arya Penangsang, saudara sepupunya sendiri. Karena dendam, karena Arya Penangsang membunuh Sultan Hadirin. Hadirin itu suaminya. Arya Penangsang dibantu oleh Sunan Kudus waktu itu. Yang orang lupa pada waktu itu sebetulnya bukan dendam pribadi. Ini dendam yang sifatnya politis. Keadaan politis waktu itu sedemikian gawat sehingga ada pengaruh termasuk Syiah Sunni dan lain sebagainya. Aku nggak bisa jabarkan di sini, nah, nanti sensitif. Tapi kira-kira ini sebetulnya bukan persoalan pribadi karena suaminya dibunuh. Sampai dia katanya tapa telanjang itu tadi untuk membunuh Arya Penangsang. Dan kebetulan Arya Penangsang dibunuh oleh iparnya, yaitu Jaka Tingkir. Kira-kira iparnya Ratu Kalinyamat. Jadi mungkin pertanyaannya gini, Alfa. Seberapa pentingkah Ratu Kalinyamat kita usulkan sebagai pahlawan? Benar nggak begitu? Ya arahnya mungkin ke situ Pak. Nah, kalau arahnya ke situ adalah, jawabanku begini. Pertanyaannya bagaimana nawacitanya Pak Jokowi ini mau menuju ke negara sebagai poros maritim dunia kalau kita tidak tahu asal-usulnya. Asal-usul poros maritim, kalau ini aku ngutip dari Mbak Koni Rahagundini sebagai ahli militer, saya bukan ahlinya di situ. Ternyata dari Ratu Kalinyamat.
Maka kepentingan, kenapa kok aku juga mendukung pengusulan kepahlawanan dari Ratu Kalinyamat, karena bagaimana kita akan mencapai negara poros maritim kalau kita nggak punya sejarahnya? Saya kira gitu, Alfa. Oke, baik Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak. Sujiwo Tejo, di masa kini salah satu sejarawan Indonesia, Adi P. Talango dalam bukunya Sosok Hebat di Balik Kerajaan-Kerajaan Jawa, menyebutkan Ratu Kalinyamat ini sudah sangat anti Portugis, bahkan sebelum menjadi penguasa Jepara. Nah, selain catatan tersebut, ternyata jurnal modern masa kini juga sangat mengenal sepak terjang Ratu Kalinyamat ya Pak ya? Sangat mengenal, tapi itu tadi. Kalau orang sudah, aku juga baca buku itu. Kalau orang sudah percayanya bahwa Kalinyamat ini lekat dengan pesugihan, kalau mau kaya, kamu datanglah ke petilasan pemandian Ratu Kalinyamat. Yang dicurigai itu bukan petilasannya, karena jauh dari Jepara waktu itu, untuk ukuran waktu itu. Jadi di daerah Jepara, kalau kamu mau ke daerah Purwodadi, itu ada sendang yang dipercaya kalau berendam di situ kamu bisa kaya. Kalau kamu seorang PSK, kamu akan lebih kaya lagi. Nah, cerita apapun tentang, saya kira kok aku begini ya, Alfa, kita pelan-pelan deh ngomong sama masyarakat. Kalau nggak pelan-pelan, langsung dibombardir dengan data-data yang mengagetkan tentang Ratu Kalinyamat, termasuk bahwa ternyata dia pesilat, bahwa ternyata dia lebih dikenal sebagai orang yang balung gede. Jadi balung gede itu dalam istilah Jawa, perempuan balung gede itu perempuan tapi kayak laki. Itu balung gede. Nah, bagaimana orang bisa percaya? Menurutku melalui seperti yang akan dipentaskan 10 November nanti oleh Ketoprak Balikambang, oleh Ketoprak. Saya kira nanti teman-teman dalang di daerah Pantura, area Sigit Arianto dan Catur Benyek Kuncoro di daerah Jogja juga akan mementaskan ini ketoprak versi yang non dalam tanda kutip maaf. Saya kira itu. Nah, kenapa kok baru sekarang muncul? Aku sebagai logika kebudayaan saja, yang banyak dicatat, sejarah yang banyak dicatat itu adalah oleh Belanda, catatan-catatan Belanda. Tentu yang dicatat oleh Belanda adalah perlawanan terhadap Belanda. Karena itu kita kenal Imam Bonjol, karena kita kenal Diponegoro, karena itu kita kenal Sisingamangaraja dan lain sebagainya. Ratu Kalinyamat itu melawan Portugis. Sehingga pasti orang nanti sinis, mana catatan Belandanya? Pasti begitu. Saya kira gitu. Oke Pak Sujiwo, yang paling menarik juga tentu saja saat kontroversi Ratu Kalinyamat bertapa tanpa busana tadi ya Pak, yang sudah disinggung sama Pak Sujiwo. Mengingat Ratu Kalinyamat ini kan sosok dari masa hampir 500 tahun yang lalu. Maka sebagian masyarakat menganggap itu betul adanya, bertapa tanpa busana. Tapi sebagian lagi juga menganggap itu tidak mungkin, sebab Ratu Kalinyamat adalah keturunan Sultan Demak Raden Patah, yang juga seorang wali. Kalau dari ibunya bisa langsung ke Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Jadi gimana coba? Dan sampai sekarang makamnya diziarahi oleh banyak ulama. Abah Lutfi Yahya itu waktu masih mudanya hampir tiap malam ke situ. Di atas pukul 11 malam. Baik Pak Sujiwo. Nah, Ratu Kalinyamat ini kan penguasa baru penerus Arya Menangsang ya Pak di Kerajaan Jepara. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Ya Pak, gimana? Ratu Kalinyamat itu penguasa baru penerus Arya Penangsang di Kerajaan Jepara. Dia hak warisnya ada di dia, tapi Arya Penangsang merasa punya hak waris juga. Saya kira gitu. Jadi bukan penerusnya Arya Penangsang. Oke, baik. Dia punya atau ini aku terbersit begini. Jangan-jangan juga, karena seperti halnya wayang, kita terlalu patriarkal, cenderung berorientasi laki-laki. Jangan-jangan tuh. Sehingga setiap ada perempuan yang menonjol, terus ditepis, dialihkan, dienggokkan, pelan, kemudian nggak terasa selama 500 tahun ke masalah seksnya. Padahal dia punya kemampuan strategis. Aku nggak bisa bayangkan, Alfa, pada saat-saat itu, jangan dibayangkan kayak sekarang loh. Banten itu jauh loh, Cirebon itu jauh loh.
Karena dia juga punya hubungan dengan keluarga Cirebon, dengan Sunan Gunung Jati dan lain sebagainya. Jadi Banten dia juga punya hubungan darah. Tapi itu bisa penduduk Jepara cuma 3.000 orang. Ya. Bisa menghimpun 15.000 orang kalau nggak tangguh, dan pasti dia punya telik sandi. Intelijen. Kalau nggak jalan. Walaupun akhirnya juga di akhir hidupnya juga perahunya dengan mungkin operasi intelijen asing juga, perahu-perahunya banyak yang dibakar kan. Oke, baik, itu sudah menggambarkan betapa pengaruhnya Ratu Kalinyamat ya Pak untuk mengumpulkan 15.000 dari hanya 3.000 tadi ya Pak ya, warga Jepara Pak ya. Iya, iya. Iya, iya. Baik, nih Pak, selain dimitoskan pernah bertapa tanpa busana, Ratu Kalinyamat juga digambarkan sebagai sosok yang sadis dan haus darah nih Pak. Kira-kira siapa nih pihak yang mencoba menggambarkan Ratu Kalinyamat sebagai ratu yang kejam Pak? Seperti yang Pak Sujiwo sampaikan kan sebelumnya, banyak orang juga yang tidak setuju atau tidak suka dengan sosok Ratu Kalinyamat gitu Pak. Aku nggak tahu, Alfa. Aku nggak tahu. Ya, Tapi siapa pihak-pihak yang mencoba ya? aku tahu gini, coba. Ya, Kalau kita bangga pada leluhur, Korea lewat. Kita akan bisa bikin drama drakor-drakor yang misalnya Kalinyamat dibikin drakornya atau dibikin Netflix atau apa. Kalah itu Crown itu. Crown yang Inggris itu atau yang Cleopatra kalah itu. Lewat. Kalau kita dibikin bangga sama leluhur. Tapi kita dibikin nggak bangga. Sehingga kita menonton drama Korea, kita menonton Cleopatra, kita menonton Crown dinasti kerajaan Inggris itu. Padahal Demak dan lain sebagainya menurut aku nggak kalah. Tapi bahkan orang-orang kita yang lulusan Amerika mungkin kalau disurvei ya hanya 1% yang seperti Ibu Koni Rahakundini Bakri yang bangga sama leluhur. Yang lain-lainnya lihat aja di Twitter. Bahkan ragu Majapahit itu ada nggak sih, mana buktinya? Kalau ada, mana pelabuhannya? Padahal pelabuhan Majapahit itu memang di dalam, di Sungai Brantas. Dan padahal banyak berlaku sedimentasi, pengendapan, gunung api meletus, dan lain sebagainya. Mungkin ada di bawah. Walaupun bukti-bukti kayak sanitasi dan irigasi baik di Trowulan, itu mestinya menunjukkan itu. Tapi dibikin kita nggak percaya, nggak ada itu. Angan-angan. Sriwijaya itu angan-angan, omong kosong. Majapahit itu omong kosong. Bahkan Alfa, yang lebih berat bukan saja Ratu Kalinyamat itu dibilang, maaf kalau aku kasar omongannya, bukan saja itu, bahkan dibilang itu mitos, bahwa itu nggak ada. Jadi usulan kepahlawanan Ratu Kalinyamat sudah 2 kali, ini yang ketiga yang terakhir, dan pihak government bilang buktikan bahwa Kalinyamat bukan mitos. Sampai begitu loh. Walaupun kita kalau mau kasar bisa aja, ya udah government buktikan bahwa dia bukan mitos. Atau buktikan bahwa dia mitos, Buktikan bahwa Ratu Kalinyamat itu mitos. Sampai begitu. Ya. Nah, ini kalau mau gampangnya yang membuat ini adalah strategi global supaya kita nggak bangga sama tanah air. Bayangkan kalau kita bangga dan ini kita bikin sinetronnya misalnya. Lewat tuh Korea tuh dan kita semua nonton. Penduduk Indonesia itu Alfa, kita kalau bikin sinetron nggak usah pemasaran keluar, ditonton dalam negeri udah balik modal. Kalau kita punya kebanggaan, 270 juta penduduk kita. Katakanlah yang dewasa 100-an juta, itu udah balik modal. Tapi kita dibikin nggak bangga. Kita dibikin bahkan secara teknologi, waktu teknologi metal, teknologi sudah berkembang pada zaman Jepara itu. Tapi kita dibikin nggak kelautan berkembang. Waktu itu belum ada ilmu kelistrikan, tapi nelayan-nelayan sudah pergi ke melaut dengan sapu hijau yang dibalik untuk menangkal petir.
Dari mana teknologi-teknologi seperti itu? Kalau kalian baca surat Centini yang lahir juga di abad-abad Ratu Kalinyamat itu, disebutkan betapa lengkapnya pengobatan herbal. Tapi semua itu dipupus. Pengobatan herbal dibikin kita nggak percaya dan diistilahkan bahwa itu pengobatan alternatif. Pengobatan mainstream adalah rumah sakit, apotek. Padahal kalau kita bangga, apotek itu pengobatan alternatif. Dokter itu alternatif harusnya. Pertama kita herbal. Kita nggak sadar. Cina melakukan itu. Banyak apotek-apotek yang mereka bikin sendiri yang nggak ada di riset dunia. Karena kalau penguasa apotek ya paling nanti negara-negara barat itu. Gini loh maksud. Kenapa kok kita bukan satu-satunya, nanti akan ada lagi siapa yang kita usulkan jadi Daji Pahlawan untuk orang bangga. Kenapa kok setiap kayu, setiap bambu yang untuk atap rumah itu harus direndam di air yang mengalir selama 35 hari. Ternyata ilmu kimia sekarang membuktikan bahwa itu karena enzim-enzim zat-zat tertentu memperkuat. Berarti apa? Teknologi waktu itu sudah tinggi. Keris itu ada temanku di ITB yang bikin tugas akhirnya anak mesin keris sebagai metalurgi. Itu tinggi ternyata teknologinya. Tapi apa? Yang dibikin nggak tahu oleh Belanda, oleh siapa, kita cuma ke bagian mistiknya. Oke. Orang lebih aware, lebih ngeh gitu, Chris ya dengan mistiknya ya. Padahal ada teknologi tinggi itu ya tadi ya Pak ya. Itu sebagian dipakai untuk badan pesawat. Ya. Teman saya itu salah satu hanya berapa persen anak ITB yang kuliahnya pakai yang tugas akhirnya tentang keris. Jadi 2045 yang dicanangkan Pak Jokowi dan lain sebagainya, aku setuju itu. Tapi gini loh, aku mau bilang ke Pak Jokowi, warisan jalan tol itu penting, warisan bendungan penting, tapi yang nggak kalah pentingnya warisan memperbaiki kebanggaan diri kita yang sudah kacau balau ini. Nah, Ratu Kalinyamat, kepahlawanan Ratu Kalinyamat, kami atau kita usulkan dalam rangka meraih kebanggaan itu. Jangan sampai kita ini bangsa yang minder gimana mau maju. Setiap kali ada pemimpin negara, Nelson Mandela pakai batik, kita yang bangga. Wah, batik dipakai Nelson Mandela ke istana. Begitu siapa itu pelatih sepak bola? Zidane pakai batik, kita bangga. Ini mental minder. Harusnya Mandela yang bangga pakai batik. Karena jangan kebalikannya gitu ya Pak ya? Iya, mindset kita karena di dalam hidupnya dia berkesempatan untuk pakai batik. Zidane di dalam hidupnya berbanggalah, wahai engkau Zidane, berbanggalah karena dalam hidupmu engkau sempat pakai batik. Yang aku mongkok beberapa tahun yang lalu, Richard Gere, bintang Hollywood pernah ke Borobudur. Beberapa penyiar yang mudah-mudahan bukan kamu waktu itu belum lahir mungkin, bilang dengan bangga Borobudur dikunjungi oleh bintang Hollywood Richard Gere. Matamu. Kalau menurutku Richard Gere yang harus bangga. Pernah singgah ke Borobudur. Iya. Mindset ini harus dibalik kalau kita mau menuju 2045. Banyak teknologi kita yang harus diteliti dan kita bisa ke situ antara lain. Termasuk sapu hijau tadi untuk menangkal petir. Oke, baik Pak Sujio. Nah, apakah ada mitos-mitos kontroversial lain yang dialamat ke Ratu Kalinyamat, Pak? Yang perlu diklarifikasi lagi nih, Pak? Sebagai tim kajian Ratu Kalinyamat, Pak. Silakan, Pak. Bahwa dia mendendam atas pembunuh suaminya, Pangeran Hadirin. Oh ya, kenapa disebut Hadirin? Karena dia orang luar. Menunjukkan bahwa waktu itu Jepara terbuka. Ayahnya itu Raden Trenggono itu, bukan Menteri Kelautan sekarang loh ya. Tapi Trenggono itu terbuka, makanya disebut Sunan Hadirin yang hadir. Pembunuhan itu konteksnya sangat politik. Sehingga ini bukan perkara pribadi. Yang aku mau sampaikan, oke, dia dendam, tetapi dendamnya sangat manusiawi karena tidak pribadi. Bahkan aku pernah mencontohkan ke teman-teman di Solo, siapa kalau di wayang ini? Di wayang Ratu Kalinyamat adalah Dewi Ambo yang pernah dibunuh oleh Bisma dan kelak dia bertemu lagi
di Baratayuda menyusup di Dewi Srikandi. Jadi Dewi Srikandi yang digadang-gadang sekarang kan lagi G20 itu Srikandi Indonesia, ada Retno Marsudi, ada Bu Ani Sri Mulyani. Thank you. Disebut Srikandi. Orang salah kaprah juga. Sebetulnya yang sakti bukan Srikandi, tapi Srikandi waktu maju di Baratayuda kesusupan Dewi Ambo kepada Bisma. Bisma itu pahlawan besar, gugur di situ memang. Jadi tolong kita fair, bukan Srikandi yang besar, Dewi Ambo yang besar. Olehnya Dewi Amba itu menurut aku bilang ke teman-teman kebudayaan di Solo, kalau di sejarah Ratu Kalinyamat, dendamnya bukan karena pribadi. Itu ya jadi. Tapi kalau Alfa sempat ngobrol-ngobrol sama Habib Lutfi Yahya, konflik politik di Demak waktu itu, di Jepara waktu itu, sama bahkan melebihi konstelasi kepentingan politik saat ini. Baik Pak. Nah Pak, sebagai penutup nih Pak, silakan nih Pak Sujiwo Tejo, harapan Anda untuk mewakili masyarakat yang menghormati Ratu Kalinyamat, agar Ratu Kalinyamat ini termasuk salah satu pahlawan nasional ya Pak ya. Seperti apa yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional, Pak? Ya, harapan saya Ratu Kalinyamat untuk yang ketiga kalinya usulan sebagai pahlawan nasional ini diterima. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting dunia batin masyarakat sudah berubah. Contohnya ketoprak. Balikambang dan mementaskan itu, dan nanti beberapa dalang di Pantura dan di Jogja akan mementaskan itu juga. Nggak apa-apa kalau government nggak mau mengakui, gitu loh. Rhoma Irama mungkin juga nggak diakui sama government, tapi juga diakui sama masyarakat. Biarin aja kalau aku gitu. Dan bagi aku, Alfa, masa depan kita tidak ada di depan. Masa depan kita ada di belakang, yaitu segala peninggalan leluhur yang kita olah lagi dengan metabolisme kreatif. Kepemimpinan Ratu Kalinyamat sebagai penggagas poros maritim kawasan ketika itu, bisa kita olah lagi, kita pelajari bagaimana dia caranya, bagaimana dia menghimpun kekuatan kawasan untuk kita terapkan di Nawacita saat ini. Kalau enggak, aku enggak yakin Nawacita bisa jalan, karena berarti sesuatu yang berlangsung tanpa sejarah. Kalau Alfa sekarang jadi penyiar, mungkin bapaknya bukan penyiar, mungkin ibunya bukan, kakeknya bukan penyiar, tapi pasti buyutnya ada yang tukang cerita. Coba aja, ada yang tukang sastra tutur. Seorang yang sekarang jadi guru, mungkin bapaknya bukan guru, mungkin buyut atau kakeknya. Aku, buyutku adalah seorang dalang, gitu. Gak ada yang ujuk-ujuk. Terima kasih. Jadi poros maritim ini akan nggak punya dasar kalau kita nggak punya sandaran di belakang. Oke, terima kasih Pak Sujiwo Tejo atas waktunya. Ya, demikian Newsmaker pekan ini. Kita akan bertemu di pekan depan dengan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.